pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Bapa surgawi, Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan kali ini kami tiba saatnya untuk kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara agar setiap kata, setiap kalimat itu berasal daripada Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom saudara terkasih, puji Tuhan, boleh kembali kita berkumpul di tempat ini, mengucap syukur karena kasih kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita semua di era-era yang serba sulit, pandemik virus yang terus menjalar di negeri ini. Siapapun pasti merasakan dampaknya. Kita mungkin dari kita sendiri, mungkin ada teman kita atau mungkin saudara kita, banyak dari kita merasakan dampak dari pandemi ini. Suatu ketika ada teman saya bercerita mengenai pekerjaannya yang pada saat itu ia bekerja sebagai seorang marketing atau seorang sales di bidang peralatan alat berat. Nah, di saat pandemik ini, apalagi di saat pandemik di mana dia berkeliling sini berkeliling sana mencari orderan bagi perusahaan agar mendapat pemasukan, juga bagi dirinya sendiri khususnya agar mendapatkan suatu reward atau suatu hal yang dapat menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan bagi dia ketika mendapatkan orderan, di mana tiba pada saat
dia kata ya ini kan masih baru, terus masih bisa dibilang sebagai seorang karyawan baru, ya baru bekerja 3 bulan. Pada waktu itu sekitar bulan Januari dia masuk, bulan Mei pandemik datang, dan alhasil pandemik perusahaan mengajukan suatu kebijakan, yaitu pengurangan pegawai, di mana teman saya ini terkena pengurangan pegawai pada saat itu. Ya singkat cerita, ya selama beberapa bulan dia menganggur, tapi ya dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan. Entah dia memasukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan, bahkan dia sampai mencari keluar kota sebuah pekerjaan. Dia masukkan lamaran di kota Mojokerto, bahkan di kota Pasuruan. Dia karena niatnya anak ini bekerja. Anak ini rumahnya daerah Triorejo, daerah Karangpilang Semanjang sini. Kalau kita lihat dia tekad dia dalam mencari pekerjaan, dia tidak mau nganggur, dia ingin berkarya, dia ingin bekerja, dia cari kerjaan sampai ke Malang, sampai ke Pasuruan, sampai ke Mojokerto bahkan. Tapi memang belum jalannya, dia juga belum mendapatkan pekerjaan. Hingga suatu ketika pada akhir Desember kemarin 2020, awal Januari maksud saya, awal tahun ini 2021 ini, dia melamar di sebuah perusahaan yang di Sidoarjo, suatu perusahaan. Ya puji Tuhan akhirnya dia terima, karena memang ini suatu kebaikan Tuhan bagi dia. Dia mencari pekerjaan hingga keluar kota yang begitu jauh, dia tidak mendapatkan, tapi rencana Tuhan itu pasti dia mendapatkan pekerjaan di daerah Gedangan, yang tentunya juga pekerjaan yang cukup bagus. Juga dia dari rumah pun juga tidak terlalu memakan waktu yang lama, jaraknya pun juga tidak jauh. Nah, pada pagi siang hari ini kita akan mengangkat suatu tema perenungan, yaitu percaya di tengah situasi yang sulit. Kita tidak dapat kita pungkiri, pada masa-masa sukar ini kita segalanya serba susah. Contoh, kita sebagai seorang pelajar, mungkin sebagai karyawan, mungkin dirumahkan, mungkin ada yang bahkan diberhentikan. Banyak sekali menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tapi kita harus perlu catat baik juga, kita perlu ingat baik bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pasti, Tuhan yang menggenapi janji-janjinya, Tuhan yang sanggup menolong kita. Terbukti bahwa teman saya ini adalah yang tadi saya ceritakan ini, ya rajin pelayanan, dia rajin berdoa, dia terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, hingga akhirnya dia mendapatkan apa yang dia mau, jawaban daripada keinginannya. Doanya dikabulkan dan juga dia kembali bekerja. Memang mungkin waktu Tuhan tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita perkirakan, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya, tidak akan pernah terlambat bagi kita. Oke, kita baca dari kitab Keluaran, percaya di tengah situasi sulit. Kita belajar dari sosok seorang Musa yang menerima panggilan Tuhan, di mana situasi dan kondisi di mana sangat sulit. Kita baca pada Keluaran 6 ayat 1 sampai yang ke-12. Perikop pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk berikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku.
Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, kuberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin, puji Tuhan. Saudara terkasih, kita percaya di tengah situasi sulit, kita belajar dari tokoh yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu seorang Musa. Musa ini menghadapi situasi yang sulit di mana dia diutus oleh Tuhan di tengah-tengah penindasan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel, di mana tentu hal ini sangat sulit karena Tuhan sama sekali belum menyatakan dirinya. Setelah terakhir pada masa Yusuf, setelah Yusuf meninggal atau Yusuf wafat, lahir Firaun baru, dan selama beberapa lama selama itu Tuhan sama sekali belum menyatakan dirinya kepada seorang Israel atau seorang utusannya. Baru ketika pada zaman Musa ini Tuhan menyatakan dirinya. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai percaya di tengah situasi sulit melalui Nats Keluaran 6, yaitu pengutusan Musa, kita dapat mengerti bahwa di dalam Nats ini diungkapkan beberapa kebenaran yang harus dipegang teguh orang percaya di tengah menghadapi situasi yang sulit. Kita masuk kepada poin yang pertama. Kebenaran yang pertama ialah Allah setia pada janjinya. Kalau kita baca pada Keluaran pasal yang 6 ayat yang ketiga sampai keempat tadi, di mana bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai asing, tapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Tuhan setia pada janjinya. Berakhirnya pemerintahan Yusuf di Mesir hingga munculnya seorang Firaun yang baru, di mana dia begitu kejam, bengis. Dia tidak mengingat jasa seorang Yusuf yang begitu besar kepada Mesir, di mana ia memiliki suatu regulasi. Firaun baru ini memiliki regulasi baru untuk menetapkan bahwa kerja paksa harus dilakukan oleh bangsa Israel. Membiarkan bangsa Israel melakukan kerja paksa, juga melakukan pembunuhan terhadap bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir pada saat itu, di mana Firaun ini sangat ketakutan sebenarnya pada bangsa Israel yang begitu Tuhan sertai mereka, begitu luar biasa, di mana di tengah-tengah menghadapi kerja rodi atau kerja paksa, bukannya bangsa Israel banyak mati, tapi bangsa Israel tambah banyak, sebab karena Tuhan menyertai bangsa ini. Bisa kita bandingkan dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke 15 sampai
ayat yang ke-9 ya, kita baca ayat ke-9 sampai ke-11. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ya, karena ini memang kerja paksa yang diterapkan oleh Firaun ini karena ketakutan Firaun, karena bangsa Israel yang semakin bertambah banyak. Dan walaupun demikian, walaupun telah diberlakukannya kerja paksa, bukan bangsa Israel banyak yang mati, bukan bangsa Israel semakin berkurang. Bahkan di ayat ke-12 dicatat ketika makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Firaun sangat ketakutan karena orang Israel ini ketika dia berlakukan kerja paksa, bukannya mereka tambah sedikit atau bangsanya semakin habis, ternyata malah bertambah banyak karena begitu penyertaan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mampu melalui setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dicatat pada ayat yang keempat bahwa Allah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel. Apa janji Allah kepada nenek moyang Israel dan juga pada bangsa Israel khususnya? Kita bandingkan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kita buka Kejadian pasal 12. Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Ini janji pada nenek moyang Israel ya, Abraham. Janji pertama, janji Allah, perjanjian pertama Allah maksud saya kepada bangsa Israel melalui Abraham. Demikian firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya, janji Allah kepada bangsa Israel itu, bangsa Israel akan dijadikan bangsa yang besar, bahkan menguasai bumi, juga akan diberkati, bangsa menjadikan berkat. Dan juga bangsa Israel ini merupakan bangsa yang sangat disayang Tuhan. Melalui perjanjiannya dengan Abraham telah dimateraikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kupilih, bangsa yang akan menjadi bangsa yang besar. Itu janji Allah kepada bangsa Israel. Lantas seperti apa janji Allah kalau dikonversikan di dalam kehidupan kita sekarang? Seperti apa janji itu? Apakah kita sudah menerima janji Allah itu? Menurut saudara, seperti apa janjinya? Janji Allah kepada kita, Allah selalu menyertai kita. Allah berjanji selalu menyertai kita. Buktinya, dalam pandemi ini kita masih dalam kondisi yang badan yang baik, badan yang sehat. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan selalu menyertai kita dari virus, dari masalah, dari mara bahaya. Tuhan hindarkan kita daripada mara bahaya dan juga virus yang melanda dari negeri ini. Kita masih dalam kondisi yang sehat. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan, suatu janji keselamatan juga, janji setia Tuhan kepada kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Allah berjanji selalu menyertai kita seperti Allah menyertai Musa. Kan ada lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, Dia beri kekuatan loh. Itu janji Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk melalui
badai permasalahan yang terjadi di dalam kita. Seperti Allah menyertai Musa dan Allah setia kepada bangsa Israel, menyertai bangsa Israel hingga menuju ke tanah perjanjian. Melalui padang gurun Tuhan juga setia, Tuhan juga tetap menjamin bangsa Israel di padang gurun di padang gurun yang panas Tuhan sediakan tiang awan, di malam hari dingin Tuhan sediakan tiang api, juga makanan mana turun dari surga Tuhan beri mana bagi bangsa Israel. Tuhan, kalau saya Israel minta daging, Tuhan beri burung puyuh. Begitu besar kebaikan Tuhan bagi bangsa ini. Walaupun sekalipun bangsa ini tercatat sebagai bangsa yang ngeyel, bangsa yang tegar tengkuk, yang tercatat dalam kitab Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, walaupun demikian Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Poin yang kedua, membakar keterbatasan manusiawi kita, berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Seperti apa sih membakar keterbatasan manusia itu? Membakar keterbatasan manusia itu kita harus menyadari bahwa kita adalah sebagai manusia, kita adalah makhluk yang sangat terbatas, dan kita harus bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan harus kita bersandar di dalamnya. Sebab kita sangat terbatas, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Belajar dari sosok Musa, dia sadar betul, dia sangat terbatas, dia tidak mampu. Dia sadar betul akan kredibilitasnya sebagai pemimpin, ia dipaksa oleh Tuhan. Namun Musa ini sadar betul atas kemampuannya. Kita baca pada Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang 11, kita kembali pada Keluaran tadi. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun dapat mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya. Tidak peta lidah. Peta lidah artinya ialah tidak pandai bicara. Dalam konteks ini Musa menyadari bahwa dirinya bukan seorang yang pandai berkhotbah. Dirinya bukan seorang yang pandai berbicara dengan seperti seorang ahli-ahli Taurat ataupun seorang ahli khotbah, seorang penceramah, seorang yang biasa berpidato. Musa menyadari betul bahwa ia tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang pemimpin. Sadar akan kelemahannya, Musa bahkan sempat 3 kali menolak panggilan sebagai utusan atau panggilan sebagai utusan Tuhan. Ya, Musa menolak 3 kali panggilan tersebut. Kita dapat bandingkan pada Keluaran juga pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Kita buka Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Ini adalah pengutusan yang pertama, penolakan pertama Musa kepada pengutusan Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Juga penolakan kedua, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Juga ayat yang ke-13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Berarti benar-benar menolak Musa ini untuk diutus oleh Tuhan. Demikian daripada sekian banyak kita, mungkin kita ditempatkan dalam situasi dan kondisi seperti di mana Musa berada pada saat itu. Ia tidak mau menerima pengutusan Tuhan karena kenapa? Karena Musa tahu betul, ini menurut yang saya tangkap, menurut yang saya pelajari, dia tidak mau diutus Tuhan karena itu Musa itu tahu betul bahwa menjadi seorang pemimpin atau utusan, dan apalagi yang Musa pimpin ini adalah bangsa Israel.
yang terkenal sangat keras kepala dan tegar tengkuk. Bukankah hal yang mudah? Pasti memerlukan perjuangan bagi seorang Musa untuk harus bertahan, juga tentunya memiliki hati yang benar-benar tulus menjadi seorang utusan dan juga melayani. Dalam hal melayani bangsa ini tentu harus ada ketulusan hati. Seperti halnya kita, jikalau kita berhadapan dalam situasi sulit, mungkin situasi bukan kita dihadapkan dalam memimpin suatu bangsa yang besar, bukan, mungkin dalam situasi tertentu, mungkin cenderung yang tidak enak, mungkin di dalam suatu pekerjaan atau mungkin dalam suatu lingkungan pelayanan mungkin. Tapi kita harus ingat dan kita pahami, kita tidak pernah tahu apa rancangan Tuhan yang ke depan bagi kita, dan cara Tuhan bekerja untuk menolong dan memberkati setiap kita. Kita harus sadar betul pentingnya berjalan ikut tuntunan Tuhan. Saya ada suatu ilustrasi, mungkin ini menggambarkan pada situasi kita yang seringkali dalam keterbatasan kita, mungkin kita seringkali menyalahkan keadaan, mungkin menyalahkan Tuhan, bahkan yang lebih parahnya. Saya ada ilustrasi tentang seorang ibu penjual tempe. Suatu ketika ada seorang ibu, dia adalah seorang penjual tempe yang setiap hari, setiap pagi dia berjualan di pasar. Dan singkat cerita, pada saat itu, pada waktu hari tersebut, sang ibu akan berangkat ke pasar. Dan entah mengapa atau mungkin si ibu ini salah perhitungan dalam membuat tempe, sehingga pada ketika dia berangkat ke pasar, tempe yang ia akan bawa itu ternyata masih jadi kedelai, belum masak menjadi tempe. Dalam artian masih mentah tempe itu. Dan tentunya kalau secara logika ini tidak akan bisa dijual tempe mentah. Mana ada orang mau beli tempe mentah. Dan ibu ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya akan kuasa Tuhan, mujizat, dan juga percaya akan kedaulatan dan otoritas Tuhan. Tentunya seorang yang fanatik dengan suatu mujizat atau suatu kehebatan Tuhan. Dan suatu singkat cerita, ibu ini berdoa, dan si kedelai tadi yang masih mentah ia tutup. Kemudian ia berdoa dengan berbagai doa yang pernah ia dengar, dengan ia pelajari mungkin. Ia berdoa demikian: dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan agar kedelai-kedelai ini berubah menjadi tempe. Bahkan doa-doa yang lain pun juga terucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa tetes darah Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan sekarang kedelai berubah menjadi tempe. Kita bisa tebak hasilnya, saudara. Ketika dibuka, kedelai jadi tempe? Tentu saja tidak. Kedelai tetaplah menjadi kedelai, dan akhirnya dengan hati yang sangat menggerutu, juga sangat jengkel mungkin ibu ini, sampai terakhir kali dia mengucap doa, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membuat hambamu ini dipermalukan. Aku percaya mujizatmu Tuhan Yesus pasti dinyatakan. Kedelai berubahlah menjadi tempe. Di ketiga kalinya ia berdoa, hasilnya kedelai tetaplah menjadi kedelai dan tidak akan menjadi tempe. Dan akhirnya dengan hati yang menggerutu, hati yang berbeban, maksudnya dia sangat bingung, kedelainya tidak berubah jadi tempe, juga dia harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dan akhirnya dengan berat hati kedelai mentah itu yang belum jadi tempe, ibu ini bawa ke pasar dan ia dasarkan, ia jual, dan hasil sampai waktunya tiba jam, semua orang di pasar, mungkin yang saingan ibu ini tempenya pada habis, semuanya ada yang mungkin tinggal sedikit, mungkin yang orang jual tempe kompetitor ibu ini pada habis, pada tinggal sedikit, hampir bahkan semuanya laku. Hanya ibu ini yang tempenya masih utuh karena memang tempe mentah, belum berproses menjadi tempe, masih jadi kedelai. Dan memang Tuhan memberikan suatu cara, Tuhan memang kadang tidak pernah difikirkan. Dan ketika ibu ini akhirnya dengan hati yang sangat sakit, mungkin hati yang sangat berbeban berat, dia harus membawa kembali tempe-tempenya dengan tidak satupun dia jual. Ketika ibu ini mau pulang, ada seorang ibu datang berbelanja di pasar. Si ibu ini berteriak, "Siapa yang jual tempe mentah? Siapa yang jual tempe mentah? Aku cari tempe mentah." Nah, si ibu yang jual tempe mentah ini langsung bilang, "Saya Bu, tempe saya mentah semua. Tempe saya masih belum matang. Tempe saya mentah semua." Si ibu yang cari tempe mentah ini ternyata tempenya ini mau dia bawa untuk oleh-oleh untuk saudaranya yang ada di luar pulau. Nah, jadi makanya ia cari tempe yang masih mentah. Kalau nanti ketika si ibu ini bawa ke luar pulau, tempe itu pas matang. Jadi ibu ini mencari tempe mentah, alhasil di seluruh pasar tidak ada yang menjual tempe mentah, dan hanya ibu ini yang menjual tempe mentah. Alhasil si ibu yang cari tempe mentah borong, ibu ini punya dagangan, dan akhirnya dagangan ibu ini habis diborong oleh ibu yang mencari tempe mentah tadi. Sampai rumah, ibu si penjual tempe tadi menangis kepada Tuhan. "Oh Tuhan, jadi ampuni aku Tuhan. Aku tidak tahu caramu seperti apa, tapi tidak pernah aku terbayangkan untuk Kau membuat suatu mujizat. Ampuni aku orang berdosa ini." Dia menangis melihat cara Tuhan yang tidak pernah terfikirkan, bahwa sebenarnya kita tidak bisa menghakimi. Kita harus memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat apa yang kita mau dalam hidup kita, untuk segera Tuhan kerjakan untuk kita. Kita tidak pantas memerintah Tuhan seperti itu. Itu sama saja kita menjadikan Tuhan sebagai seorang tidak buruk, lebih buruk dari pembantu bahkan. Itu sangat tidak benar, tidak pantas. Jadi dari kisah ini kita belajar untuk menikmati apa itu yang dimaksud dengan proses Tuhan, agar kita dapat melihat mujizat, agar kita dapat melihat karya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita yang semakin kecil di hadapan Tuhan, namun Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Baiklah, poin yang terakhir, poin yang ketiga, Allah memperlengkapi umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Allah kita adalah Allah yang memelihara. Dia providensia, memelihara bangsa Israel dari mulai penganiayaan, penindasan di Mesir hingga sampai keluar menuju ke tanah perjanjian di padang gurun. Tuhan juga memelihara, bahkan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, di mana kita catat bahwa kita tercatat dalam kitab ini. Juga Allah mengutus Musa. Allah tahu Musa tidak mampu. Allah tahu Musa tidak sanggup, tapi Allah memperlengkapi Musa dengan suatu tanda kuasa dan mujizat. Dan juga dan dicatat dalam Keluaran 4 ayat 12 yang dimana Musa yang berkali-kali menolak karena suatu alasan yang tidak pandai dalam hal
berbicara, berkata-kata. Kita baca di Keluaran 4 ayat 12. Ini adalah anugerah atau suatu senjata yang diperlengkapkan Tuhan kepada Musa. Ini Keluaran 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dari sini kita dapat pahami bahwa Allah itu juga Allah tidak hanya mengutus. Jika hanya mengutus orang biasa pun bisa, kamu aku utus. Gitu. Kamu ke sini, kamu ke situ. Tapi Allah kita, Dia mengutus tapi juga memperlengkapi umatnya agar mereka mampu untuk menjalankan tugas dan panggilannya. Kita ambil suatu contoh. Seorang murid sekolah dasar ataupun sekolah menengah mungkin, atau sekolah menengah atas, sekolah SMP, SMA, ketika dia masuk, tentu ia belajar dulu kan, tidak langsung ia langsung masuk langsung besoknya ujian kan, tentu saja tidak. Tentu ia diperlengkapi suatu pembelajaran, dan juga setelah itu pembelajaran ia diberi tugas. Dari tugas-tugas itu ia pelajari, kemudian dia ditunjukkan ini materi-materinya. Baru ketika mereka sudah siap, sudah diperlengkapi oleh materi-materi tersebut dan juga oleh tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, barulah ia akan menjalani suatu yang dinamakan ujian. Ya, demikian dalam kehidupan kita, Tuhan juga memperlengkapi kita. Kita yang mungkin merasa kita tidak mampu dalam pelayanan, Tuhan tolong kita. Tuhan bantu kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan tahu kelemahan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon bimbingannya agar Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjalani setiap panggilan kita mungkin dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam sekolah, maupun di dalam perkuliahan, maupun dalam pekerjaan mungkin. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kesimpulan, 3 kebenaran tadi yang harus kita pegang teguh dan kita percayai di tengah menghadapi situasi sulit. Yang pertama, Allah itu setia pada janjinya. Yang kedua, berjalan ikut tuntunan Tuhan. Yang ketiga, Allah memperlengkapi umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Melalui kebenaran tersebut, marilah kita semua memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan di tengah menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Silakan Anda, saudara-saudara, renungkan kembali di dalam hati masing-masing. Sudahkah saudara-saudara memegang komitmen untuk mempercayai Tuhan, mempercayai junjungan ilahi kita, Allah kita, di dalam seluruh aspek kehidupan saudara? Kita renungkan, kita bawa dalam doa, di dalam hati kita tanyakan pada hati kita, apakah kita sudah memiliki hal yang demikian, apakah kita sudah beriman kepada Tuhan. Baik, akhir kata, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.